Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari penikmat sinetron di seluruh Indonesia nih, Son. Ya kan? Karena emang dulu sering nonton ya, makanya sangat gak asing waktu Sangat ketemu gak ya. asing. Saya bahkan bintang tamu hari ini saya masih berpikir. Masih berpikir nih, Son. Ini makhluk atau jin sebenarnya, Son, gitu, Son. Atau jini ya sebenarnya. Nah. Makanya gue takut kalau pas datang sini itu malah cosplay Kadita gitu kan. Nah, itu bukan jin dong kalau Kadita. Oh, iya, Kadita sebelum menjadi jin itu, Nyi Roro Kidul dong. Ya kan? sama. Beda ya kan? Nah, bintang tamu hari ini itu sangat multi talenta sekali teman-teman gitu ya, karena dia selain menjadi content creator yang sesepuh kita gitu ya, Son ya. Sepuh. Makanya mulai hari ini kita akan panggil Kak gitu ya, Son ya, di episode ini. Dia juga adalah seorang belum dibuka, belum dikenalin. Iya, dia juga adalah seorang aktris juga ya, Son ya. Luar biasa sekali. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu ya, Son ya, bintang tamu kali ini. Ini salah satu one of the highest requested star gitu ya, guest star ya di setiap video komen-komennya selalu ada ya. Selalu ada ya kan. Kali ini supaya saya tidak capek lagi kita membaca komen itu ya, kita hadirkan orang di sini. Selamat datang. Ini dia Kak Aurel Val. Luar biasa sekali. Terima kasih ya udah ngundang di sini. Iya. Sebenarnya waktu di saya punya keinginan, boleh dikabulin nggak? Apa tuh? Tadi nggak katanya Jini tadi? Oh iya boleh. Oh apa iya itu? boleh. Apa tuh? Saya pengen kaya dong, bisa nggak? Dikabulin. Kerja. Oh kerja. Banyakin podcastnya. Banyakin ini podcast bukan sih? Iya benar. Tapi bukan podcast edukasi lah. Ini podcast tongkrongan cowok ngalor ngidul aja soalnya. Obrolan cowok di atas jam 12 malam sebenarnya konsepnya. Oke. Makanya jadi selain sejarah, selain apa kita bahas semua. Jadi nggak cuma konspirasi sebenarnya. Yes, itu kita harapkan. Jadi para penonton bisa ketawa-tawa tetap ya, tapi bisa ada yang diambil gitu di sini gitu ya. Sama seperti channelnya Kak Aurel, banyak sekali yang bisa diambil. Wah, nilai-nilai Jangan pakai Kak. sejarahnya iya. luar biasa. Oh nggak boleh ya, nggak boleh pakai Kak ya. Sama banget kayaknya. Iya Itu seumur loh. Jangan diekspos sih. Udah ditutup-tutupin selama ini loh. Dan itu banyak yang bisa diambil soalnya pelajaran-pelajaran apa segala macam. Kakak suka banget mitologi ya berarti ya orangnya ya. Suka banget Suka kakak. banget mitologi. Masih kakak ya? Oh, saya maksudnya sopan loh di sini karena banyak yang bilang wah Riset tidak sopan katanya Son. Saya sopan ini. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya ya udah. Oke deh kalau gitu mendingan kita langsung mulai aja podcast yang kita harap episode yang paling ditunggu-tunggu ya oleh para penonton, yang kita harapkan akan menjadi episode yang seru ya kan, dan juga mungkin ada yang bisa diambil dari episode ini. Mudah-mudahan ya Son ya. Negatifnya tolong Anda buang ya, nggak usah di komen-komen Anda ya kan. Oke, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih ada zodiak asli asal Indonesia? Pernah denger gak? Pernah dengar. Oh pernah denger ya. Kakaknya dia nyeritain kalau tahu deh. Gak tahu. Oh nggak tahu. Oh iya. Jadi gini, ternyata zodiak yang kita kenal ya saat ini itu kan zodiak berasal dari Yunani gitu ya. Ya. Nah zodiak Yunani ini itu menjadi salah satu tolak ukur terutama buat Gen Z Jaksel gitu untuk mencari cowok paling green flag gitu di yang ada di daerah tersebut gitu ya Son ya. Tapi ternyata Indonesia tuh punya zodiaknya sendiri Son. Ada ya? Yang berasal dari tanah Batak. Wih. Jadi zodiak Batak itu namanya adalah perhelaan. Nah, zodiak Batak ini itu agak berbeda sebenarnya dari zodiak Yunani karena zodiak Batak itu menggunakan kalender Batak. Beda dengan kalender yang kita pakai sekarang, yaitu kalender Gregorian kalau sekarang. Iya betul. Keren kan gue? Diam-diam ngetes juga kayaknya. Malah dites kita di sini ya kan, gila kali loh ya kan. Jadi menggunakan kalender Batak, dan juga ada orang yang membantu juga Son di situ, yaitu orang pinter yang bernama Datu. Iya kan. Nah orang pinter ini itu akan membacakan si orang yang datang minta pertolongan untuk dibacakan zodiaknya. Tujuannya untuk membuat keputusan-keputusan penting yang pertama, sama yang paling ininya ya, paling ultimate-nya itu menentukan mana hari baik, mana hari buruk. Oke, untuk Ya pernikahan kan? misalnya. Biasanya pernikahan atau misalnya pertanian mungkin gitu ya. Atau mau putus gitu tanggal baik. Nah, Ya? Tanggal baik buat putus ya. Iya, biar nggak drama kira-kira tanggal berapa nih Datu gitu ya kan. Zodiak ini tuh lebih ke situ. Jadi agak berbeda sama zodiak Yunani. Kalau zodiak Batak itu dia tidak hanya tanggal lahir aja yang dibutuhkan ya kan. Kalau zodiak biasa kan ya tanggal lahir lu berapa? Oh lu berarti Pisces. Iya. Oh lu berarti Gemini gitu. Dan untungnya di zodiak ini tidak ada Gemini gitu ya. Jadi tenang aja gitu buat yang Gemini gitu di sini gitu ya. Nah, zodiak ini itu membutuhkan yang pertama tanggal lahir lo. Oke, Untuk tanggal
baca ya. Terus habis itu tempat lahir lo, Oke. jam lahir lo kalau ada, sama yang terakhir lo marga apa? Oh gitu. Oh, marga Gitu. menentukan nasib. Marga menentukan nasib juga di sini. Nah, sama yang kelima nih terakhir, pertanyaannya apa dulu? Zodiak ini itu berdasarkan pertanyaan juga. Oke. Bukan kayak zodiak yang pada umumnya yang lo bisa baca di koran kan tiap hari kan. Iya, iya. Ada asmara, ada apa. Ya ini tergantung pertanyaannya. Nanti baru dibaca. Jadi ini emang lebih mirip weton Jawa. Oh, weton Oh, Jawa. oke. Ya kan dibandingkan zodiak Yunani gitu. Jadi emang seru ya kalau misalnya kita mempelajari mitologi apa Indonesia nih ya kan. Untuk Indonesia. Luar biasa ya kan. Banyaknya dan serunya gitu ternyata. Ini gue yakin banyak yang nggak tahu nih tentang zodiak Batak ini Son. Iya. Saya nggak tahu loh Kak. Saya baru tahu loh. Oh baru tahu ya? Indonesia. Oh terima kasih dong sama saya kalau gitu udah diajarin. Terima kasih dong sama saya. Ya kan, sombong banget. Ini pasti ya di komen langsung nih sama penontonnya Aurel nih. Sombong sekali anda pasti gitu Sombong nih. banget. Sebelum kita bahas mitologi, Oke. ya kan, kita bacain dulu zodiak Batak dari kita bertiga gimana? Oke, boleh. Saya sudah menyiapkan di sini. Ini kalau mudah-mudahan bener ya tanggal lahir anda nih. Tanggal lahir anda berapa sih? Coba. 6 Januari bukan? Iya betul. Bener kan, gila. Udah ada di Google soalnya. Oh, kita belum ada. Belum ada. Gitu. Nanti dibuatin ya. Hah? Nanti dibuatin. Oh makasih banyak. Ya kan, ini saya ingin membacakan dulu ya zodiak dari kita bertiga gitu ya, karena ini sangat penting sekali untuk masa depan kita gitu ya. Iya. Oh, berarti Rishad Datu. Enggak, bukan Datu. Jadi ini adalah zodiak Batak modern yang gue bacain. Oke. Jumlahnya ada 12 juga. 12 juga. Jadi tenang aja ya kan. Kita bisa bacain satu-satu nih. Kak Aurel ya. Kak Aurel ini adalah Dano namanya, nama zodiaknya ya. Dano. Dano namanya. Jadi dilambangkan dengan air. Air. Orang yang lahir dengan zodiak ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut ya kan. Kelebihannya Kak Aurel ini pekerja keras katanya. Katanya. Terus cerdas dan mempunyai fisik yang kuat katanya. Katanya. Atau apa bener nih ada suaminya di sini. Saya tanya bener apa enggak nih? Bener nggak Kak? Enggak sih. Oh nggak bener ya? Enggak bener ya. Kan suka nge-gym. Bantuin pegangin barbel kan. Nggak bisa sih. Oh nggak bisa ya? Jatuh mulu. Iya. Kekurangannya sekarang ya, itu adalah terkadang suka menyombongkan dirinya katanya. Kekurangannya itu jangan katanya. Emang Orang biasa suka sih nyombong. begitu gimana Suka ya. pamer Kak Aurel ya. Suka pamer iya sih. Astagfirullahaladzim Pantatnya bahaya ngetes itu. dikit ya. Bener ya, ngetes ilmu itu kesombongan dari ilmu itu tadi barusan ya. Bener juga. Profesi yang cocok nih ya kan. Kak Aurel paling cocok untuk menjadi guru dan intelijen katanya. Ini dibuat ya. Ini bohong banget ini. Beneran guru atau intelijen katanya. Tapi Anda bukan intel kan tapi kan? Karena Jangan podcast diomongin. Jangan diomongin. Itu kan rahasia. karena podcast kita nih rawan intel memang. Bukan dewan intel Anda ya? Sejauh ini masih belum. Oh masih Oke, belum. oke. Gitu ya. Sekarang saya ya. Oke. Saya ini adalah zodiaknya tuh Mena Son, ya kan, yang dilambangkan dengan ikan. Saya Pisces juga soalnya. Pisces ya? Pisces. Oh aduh. Oke, Mena dilambangkan dengan ikan ya. Orang yang lahir dengan zodiak ini itu memiliki kelebihan. Ini kelebihannya gue nih gue bacain nih. Menyukai kehidupan yang damai atau rukun dan tidak menyukai adanya keributan. Sehingga Bener gak? sehingga orang yang memiliki zodiak ini sering mengalah. Gimana, Son? Salah total. Oh, salah total ya? Salah total. Malah sebaliknya ya? Balik. salah itu. Kekurangannya, tapi sayangnya orang tersebut memiliki sifat yang pelit. Nah, itu juga salah bener juga. sih. Salah juga, Son. Itu benar itu. Kan di sini yang split bill kan Anda, Son. Mana ada. Ente udah splitnya benar. Sampai sen-sennya juga dihitung kan. Oke, profesi yang cocoknya nih. Reflek ya. Iya, refleks banget gue ya. Posisi yang profesi yang cocok. Profesi. Itu antara menjadi seniman kalau nggak jadi sopir, Son katanya. Iya kan? Nggak tahu konten kreator bisa dibilang seniman gak ya? Cacing-cacing naga-naga ini berarti Iya, ya. cacing-cacing naga-naga bener. Iya kan? Sekarang Son ya. Bisa. Iya. Gua Cancer ya, gua Cancer. Ini Cancer. Cancer. Oh, berarti waktunya tinggal sedikit lagi berarti. Harusnya di-subscribe berarti kali ini. Jangan lupa ya. Son udah cancer soalnya ini sekarang ya. Tolong di-subscribe. Oke, Son ini Nituna ya. Nituna tuh dilambangkan dengan cacing Son ternyata Son. Cacing-cacing naga-naga ente cacingnya ternyata Son ternyata. Ya kan? Orang yang lahir dengan zodiak ini itu punya kelebihan tergolong orang yang cerdas dan menyukai hal-hal baru katanya Son. Oh, itu Kelihatan sih emang. big mistake gitu menurut saya, big mistake gitu. Ya kan? Karena dia nggak suka keluar kamar dia orangnya. Oh gitu. Iya, hal-hal baru dari mana? Hal-hal baru, Game-game mistake baru gitu ya. maksudnya. Kan? Oh, game-game baru maksudnya ya. bisa. Game-game baru. Terus kalau yang cerdas ya itu biar penonton aja yang menilai. Ya, kekurangannya adalah punya sifat yang tidak konsisten atau pelin-pelan terhadap pendiriannya sendiri katanya. Kalau ini bener nih kalau ini San, bener ya? Kelihatan sih. Baru kenal. Iya, langsung tahu orang baru kenal loh kalau Anda itu pelin-pelan itu. Jadi
Pelin-pelan. Profesi ya. Pelin-pelan mau jalan sama cewek yang mana gitu ya? Son? Satunya gitu ya. Enggak. Gawat nih. Iya, luar biasa, Gitu luar aja. biasa. Profesinya nih, ini yang paling gong nih profesinya ya. Dia adalah menjadi pelaut, volunteer atau polisi katanya Son. Ah, gimana itu kalau polisi apa namanya? Pelin-pelan Son, coba bayangin Son. Aduh. Loh emang Susah. enggak? Hah? Maksudnya emang Son gak pelin-pelan? Son enggak pelin-pelan. Pelin-pelan Son, Yang gak pelin-pelan. pelin-pelan adalah polisi kita. Polisi kita nggak mungkin pelin-pelan. Katanya Indonesia tuh punya mitologinya sendiri juga ya. Indonesia banyak mitologinya. Mitologi Indonesia paling seru menurut lo? Sebenarnya semuanya seru. Paling seru Ilagaligo udah pasti karena epos Ilagaligo. terpanjang. Benar. Salah satu epos terpanjang di dunia, bahkan lebih panjang daripada epik Mahabharatanya India. Ada lebih dari 300.000 baris sampai jadi warisan dunia gitu kan. Memory of the World ya kalau nggak salah. Iya, Memory of the World, UNESCO, benar. tahun 2011 gitu. Itu kita pernah bahas sama Ustadz Felix juga di sini ya. Ustadz Felix, benar. Ada agamanya juga. Iya kan, ada agamanya sendiri kan Ilagaligo itu. Tapi sebenarnya memang mitologi itu berkaitan erat dengan agama sih. Ya kayak mitologi Yunani, mitologi Nordik itu kan semua kan paganisme berkaitan Oh dengan iya agama. benar. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya di semua mitologi itu awalnya itu udah pasti kekosongan lah, kekacauan lah, sampai ada satu sosok dewa pencipta. Selalu ya. Selalu. Kalau tadi ngomongin zodiak Batak, di mitologi Batak juga ada dewa penciptanya. Oh iya. Dewa Batam Mulojadi Nabolon ya kalau nggak salah namanya. Itu. Terus kalau misalnya Saya disuruh pulang nggak bisa tadi itu namanya. Ada salah satu sosoknya yang menjadi ini ya dewa penyelamat, dewa penciptanya dewa itu ya. pencipta pasti ada di setiap mitologi. Setiap mitologi. Tadi mitologi Batak kan, Dewa Batam Mulojadi Nabolon. Terus udah gitu ada mitologi Toraja juga, Puang Matua. Ada yang mirip nih mitologi Hindu Buddha dengan mitologi Jawa. Kalau Hindu Buddha namanya Sang Hyang. Zhang Jianggang nggak maksudnya? Enggak kalau Hindu Sangsung Buddha bukan? Sang Hyang Widiwasa. Kalau mitologi Jawa tuh Sang Hyang Tunggal. Dan mereka sama-sama menciptakan dunia lewat 3 aspek. Kalau misalnya yang Hindu Buddha Sang Hyang Widiwasa itu 3, bisa tebak nggak apa? Apa aja tuh? Apa ya? Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oh, familiar iya, gak dengan benar. Hindu? Familiar. Brahma pencipta. Cuman takut salah tadi kalau nyebutin tadi. Terus. Biar saya yang dikasih. Kalau salah. Ada Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pelebur. Sama kalau di Jawa. Di Jawa Sang Hyang Tunggal ada menciptakan dunia lewat 3 aspek juga. Cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu pemikiran, rasa, perasaan, dan karsa kehendak, kayak gitu sih. Pokoknya intinya itu kekacauan sampai ada satu sosok Tuhan yang paling agung gitu, pencipta. Udah menciptakan 3 alam, udah pasti. Alam atas, alam tengah, alam bawah. Alam atas surga, alam tengah manusia, alam bawah alam kematian. Gitu aja sih sampai tercipta manusia pertama. Gitu. Selalu tiap mitologi tuh selalu gitu ya Selalu pasti ya. gitu rumusnya. Oh ya, kalau di Yunani yang di bawah tuh Hades ya. Iya, ada. Iya kan? Iya. Yang di atasnya Zeus Iya, dan banyak dewa-dewa lainnya kan, ada kerajaannya kan di atasnya kan. Betul. Ya kan, di atas awan kan Di kerajaannya kan. atas Gunung Olympus. Di atas Gunung Gue Olympus. pikir tadi mau ngejok set. Kalau di Jawa Wisnu Santika namanya. No, DJ itu. Itu DJ itu. Salah Anda, DJ itu Kalau bukan. mau nyaut bukan bis ya. Bis antar kota. Maya Sari Bakti itu, bukan Wisnu Santika. Maya Sari Bakti itu jokes milenial sekali itu. Itu sangat milenial itu jokesnya itu tadi. Ya kan, Maya Sari Bakti itu tadi, bukan. Gitu ya jadi mitologi ya. Iya. Emang menarik sekali ya di Indonesia ini mitologinya ya. Kalau misalnya kita geser ke Cina, Son, ada juga yang namanya Sio, Son. Kurang halus sih, kurang halus. Kurang halus ya. Terlalu patah ya. Terlalu patah ya. Iya. Malah dikritisi nih bangke emang nih orang. Bercanda. Iya. Ada juga yang namanya Sio ya, Son ya. Show. Ternyata itu zodiak juga gue baru tahu loh itu. Itu zodiak juga ya, Son ya. Iya. Dan ada 12 binatang juga. Betul. Ya kan, tapi beda-beda ya binatangnya, Son ya. Kan ada ular apa. Kalau di Beda sama zodiak di Yunani kan beda. Paling ikan ya kan, kambing, Iya. Banteng. tapi nggak merah warnanya kalau yang ini. Iya. Nggak dicoblos nggak? Iyalah, masa dicoblos? Pilihan Anda. Loh, masa dicoblos? Nanti ngamuk. Kan belum nikah, astagfirullahaladzim Anda, gimana sih? Yang bener Anda. Kejauhan itu, Iya, nggak apa-apa, yang penting nggak lewat somasi aja, nggak apa-apa. Terus Iya. lanjut.
Haus Ya ya kan? kalau podcast di sini. Haus ya. Iya. Jadi sio-sio ini itu juga gue jujur ya, gue rada lebih percaya sio sih daripada zodiak. Kenapa? Lebih ini aja, lebih beritanya lebih baik buat gue soalnya. Oh. Iya, suka bagus-bagus. Iya, gue kan sio ayam gue. Oh iya, Lagi bagus mulu nih udah berapa tahun Oh nih. gitu. Oh iya. Tahun ini lagi bagus ya. Lagi bagus terus gue. Misalnya zodiak Yunani itu kan dari bulan ya. Kalau Iya. show China itu kan per tahun. Oke. Oh iya Iya. Bener. Tapi kan tahunnya sama gue. Beda. Oh beda pakai tahun Cina soalnya. Iya, kalendernya ya atau tanggalnya. Kan mengikuti kalender lunar. Oh setelah Imlek, iya bener. baru ganti. Betul. Oh iya bener. Betul. Karena kan tahun barunya beda. Tahun barunya beda. Terus udah gitu siklusnya nggak 12 tahun. Kan 12 binatang, tapi nggak 12 tahun, 60 tahun siklusnya. Iya, Karena astrologi Cina itu Ada elemennya. betul, ada banyak aspek, nggak cuman shio doang, tapi ada dipengaruhi dengan 5 elemen. Elemen logam, kayu, api, tanah, apalagi tuh satu lagi. Angin nggak ya? ada angin Iya. ya. Oh iya bener. Tapi mau tahu nggak sih kisah di balik shio ini? Nah Mitologinya? mau dong. Kan boleh. Silakan. Jadi gimana sih sebenarnya sio-sio ini tuh awal mulanya munculnya gimana, terus ceritanya gimana, menggunakan tahun apa membacanya, gimana kira-kira? Kalau membaca tahunnya sih nggak tahu ya. Oh, nggak tahu ya, Karena nggak tahu saya ya. bukan master feng shui. Oke. Tak tahu feng shui. Feng shui itu versi tahu. Feng itu angin, shui itu air. Jadi Oh. kayak feng shui. Oke, jadi Oke, kita lanjut. bahas awal mula kenapa shio itu ada dan dari binatang-binatang. Jadi menurut cerita mitologinya, dulu tuh Kaisar Langit yang namanya Jade Emperor atau Kaisar Giok gitu. Dia tuh pengen bikin penanggalan. Tapi berdasarkan nama hewan-hewan. 12 hewan pertama yang berhasil race atau lomba lari ke istananya lewatin sungai, dia yang bakalan disusun menjadi show gitu menurut urutan. Jadi ada beberapa hewan yang disuruh balapan. Betul. Iya, Yang iya. juara 1 peringkat 1. Betul. Juara 2 urutan kedua gitu ya. Betul. Dan seterusnya sampai 12 gitu ya. Betul. Mau tahu ceritanya? Boleh coba Stay gimana? Sis. Setelah pesan-pesan berikut ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu ada tikus. Kenapa tikus di urutan pertama? Karena ceritanya tikus ini tuh licik. Dia naikin punggung kerbau. Jadi kerbau itu kan kayak nyebrangin sungai, kuat ya badannya ya. Anti ombak gitu. Begitu hampir mendekati garis finish, tikus loncat, langsung dia pemenangnya juara 1. Oke. Si kerbaunya kaget. Ya udah dia juara 2. Juara 3 harimau. Harimau harusnya lebih kuat kan daripada kerbau, tapi Iya. dia lemah di air, di sungai. Oh. Terus abis itu ada kelinci. Kenapa kelinci? Karena dia pintar loncat-loncatin batu buat nyebrangin sungai. Oh. Abis kelinci ada naga. Kenapa naga di peringkat 5? Padahal naga di mitologi Cina kan Terbang. panjang gitu kan, tinggal terbang kan. Iya, harusnya pertama Harusnya pertama, tapi ceritanya naga ini tuh baik hati. Dia suka menolong. Oh. Jadi di perjalanannya dia ngelihat ada manusia yang kesusahan, dia tolongin dulu. Naga dikasih itu suka air. nolong ya. Suka Berarti ya? nolong. Oh, dikira mau dibelokin gak? Keren suka makan ya Sonnya. Enggak taunya ya. Iya, ternyata ya suka nolong orang apa Gue segala tahu gue macam. suka makan soalnya. Iya. Bami naga maksudnya ada makanan zaman dulu ada. Nah, terus Terus abis dari situ ular gimana caranya dia nyebrangin sungai? Dia melilit kaki kuda gitu. Sama kayak tikus, dia ngumpet di kerbau, kalau ular di kuda. Jadi sebelum garis finish dia melata duluan. Habis itu kuda, karena kuda kan larinya cepat. Habis kuda, kuda lebih lambat dari ular berarti. karena ular melilit kakinya, sembunyi dulu nih di badan kuda. Begitu udah dekat baru dia duluan ke garis finish. Kenapa nggak di badan kerbau aja ya melilitnya biar juara 3 gitu minimal gitu kan? Salah Tikusnya dicaplok tujuan. juga sama dia kan? Hah? Tikusnya dicaplok juga sama ular. Iya bener harusnya gitu ya. Iya benar. Correct. Oke lanjut. Lanjut kambing cari temen gitu, cari alliance. Dia berteman sama monyet dan juga ayam gitu. Jadi urutannya kambing, monyet, abis itu ayam. Ayam ceritanya dia nemuin rakit untuk nyebrang. Habis dari situ kita ke anjing. Ke anjing. Iya. Anjing. Kenapa anjing di urutan belakangan? Karena ceritanya dia suka bersih. Jadi dia mandi dulu. Oh. Mandi dulu. Suka
mandi dulu. Dan yang terakhir, babi. Oh iya, gue tahu. Kenapa babi paling 12. terakhir? Kenapa? Ngepet dulu? Enggak. Enggak. Karena enggak. babi Itu ceritanya males. kalau di Depok kalau itu. Iya, lanjut. Oh iya, babi Iya. ceritanya males, jadi dia sempat ketiduran terakhir. Tuh, emang Dan bener banyak sih yang emang. nanya. Males ya emang. Emang males emang orangnya emang. Bener. Banyak yang nanya kenapa kok kucing nggak ada. Jadi ini sih dari beberapa versi katanya kucing itu dikebulin sama si tikus. Dia nggak dikasih tahu ada perlombaan itu. Makanya sampai sekarang kucing sama tikus tuh musuhan gitu. Gila, ceritanya jauh banget ya. Itu ya. Gila. Oh gila ya. Ternyata Tom and Jerry inspirasi dari Shio ternyata Son. Salah satu ya Son ya. Gila ceritanya. Dan kalau misalnya ramalan astrologi Cina itu kan gak cuma dari Shio tapi dari 5 elemen itu. Tapi ada juga faktor yin and yang. Oh iya nenek keseimbangan. Betul. Iya. Ada faktor feng shui juga Hmm. yang mengatur qi atau energi kehidupan gitu-gitu. Oh iya. Jadi kayak lebih kompleks. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ngapain ya begitu. Tapi ya itu percaya nggak percaya sih. Bener. Enggak, soalnya ada ininya juga, ada sedikit logiknya juga di Feng Shui itu kalau menurut gua, enggak total hayalan seperti mitologi yang lain kan, baik yang hayalan gitu kan. Jadi ada logiknya juga. Kayak misalnya feng shui di toko gitu. Kenapa kalau pintu masuk harus langsung ada kasir gitu Oh loh. iya, benar. Terus di kasir harus dikasih maneki-neko kucing itu biar membawa rezeki atau tanaman bambu kayak gitu sih. Mungkin logikanya untuk apa namanya, biar cantik tokonya, bisa aja kan? Bisa. kan? Bisa. Untuk menarik ada hiasannya, ada Bener. bambunya misalnya. Iya. Iya gak sih? Iya. Gitu ya tentang sio-sio ya. Seru banget sih emang ceritanya ya tentang Seru. mitologi sio-sio ya kan. Nah kan gue wibu ya. Ini kali ini Oh iya bener juga sih. ketawa sih. Sekarang ada cerita mitologi kesukaan gue nih. Pantesan tadi agak bau apa onion dikit dari sih. Oh. Kirain ada yang masak Indomie di sebelah. Gak ada taunya. Gak ada ini mah. Dari Anda ternyata source. Ya lanjut. Kali ini gue bakal ceritain mitologi dari Jepang nih. Oh oke. Yang pertama nih ya, mitologi Jepang itu kan terkenal banget, apalagi di anime-anime gitu kan, wah sering banget dipakai ya. Sering dipakai. Nah, salah satunya yang paling terkenal nih ya, Kaguya. Kaguya. Dia kan putri dari bulan ya Iya, kan. iya. Jadi ini kan terkenal di bos terakhirnya Naruto ya kan. Di apa? Bos terakhir yang musuh terakhirnya Oh, gitu. Naruto kan Kaguya ini Oke, kan. oke. Jadi dia yang asal mula semua ninja tuh dari Kaguya gitu ceritanya kalau di Naruto ya kan. Nah, dia ini putri dari bulan yang sebenarnya dia itu dihukum kan buat turun ke bumi. Oh. Jadi waktu itu dia ditemuin sama kakek yang pemotong bambu. Kan ini masih dekat sama yang penanam bambu, ini masih dekat nih kakek. Masih dekat ini, tapi bukan di laut bedanya ya. Kan dia terkenalnya sebagai putri yang cantik ya kan, putri yang cantik apa segala macam, dan banyak konglomerat tuh yang demen sama dia ya kan, tapi akhirnya dia nggak mau, akhirnya pulang ke bulan dia. Jadi cerita ini anggapannya kisah di mana kebahagiaan tuh nggak bisa didapat lah gitu lah. Dari materi aja. Kok materi? Oh iya. Kan konglomerat Dari cinta. suka. Maksudnya susah lah buat mendapat kebahagiaan. Iya, Maknanya. Iya, jadi maknanya maksudnya ya ketika datang ke bulan memang pada orang langsung turun keinginannya gitu ya Son, untuk iya kan. Iya, Tadi kan iya. datang ke bulan kan? Datang ke bulan. Makanya Bener. pada konglomerat pada nanti aja dah gitu Oh, kan. iya. Mungkin bulan depan deh gitu. Nah, siapa tahu balik lagi maksudnya ke sini kan. Iya, Nah, itu dia. bener. Itu dia Son, maksudnya begitu. Susah sih soalnya dari bulan kan dia. Dari bulan. Mungkin ya kalau kan? dia dari matahari mungkin masih ada sampai sekarang sih. Oh, bisa begitu Son? Karena yang punya matahari kan lagi ngurusin Coldplay. Jadi sibuk soalnya. Jadi mungkin gak gue akhirnya biarin aja di bumi. Oh dulu gitu kan, iya Kak Gue benar-benar ini kan. sekarang lagi ini sibuk ya maksudnya. Sibuk. Bener. Bener. Dan banyak obral juga maksudnya kalau di matahari gitu ya dibanding Iya. di bulan. Iya. Di bulan kan ya miliuner semua bertarung ke bulan. Kemarin Katy Perry sampai nyium tanah Oh, iya. bumi kan. Bener. Iya, habis terbang ke angkasa tes bawahnya nyium tanah bumi lagi. Iya kan? Bener. Iya. Kalau masuk loh jadi. Takut gitu masuknya. Takut di cancel kayak Katy Perry. Takut di cancel. Kayak Katy Perry nanti di cancel. Kan fakta Iya itu. betul. Tadi kita ngomong fakta kan. Iya, kan? fakta. Iya. Udah Satu lagi ada Amaterasu nih. Amaterasu. Itu terkenal juga kan, dia Dewi Matahari. Tentang anjing ini? Oh, bukan. Beda itu. Oh, bukan ya? Kalau mitologi Jawa baru. Oh. Nah, ini yang- Cocote asu kalau itu. Bukan Amaterasu ya? Iya, cocoknya asu kalau itu. Bener. Jadi Amaterasu itu kan terkenal Dewi Matahari. Ya kan? Terkenal juga di serinya Naruto juga nih. Kali ini kan
dari Naruto dia, tapi kalau ini sebagai skillnya dia, ya kan? Sebagai matahari yang nggak bisa dipadamkan, ya kan. Jadi dia anaknya Izanami juga kalau nggak salah. Iya. Anak Izanami. Pernah bahas juga ya berarti ya? Pernah. Apa sih yang dia nggak pernah ya kan? Iya. Izanami itu kan sebagai penciptanya kan, pencipta Dewa Dewi ini kan, Izanagi dan Izanami ya kan. Ada lagi yang terkenal juga, Tengu juga salah satu yang terkenal ya kan. Dia ini setengah manusia setengah burung nih. Iya. Kan? Terkenal juga yang topengnya dia kan bentuknya monyong itu ya. Monyong yang bukan. Kok hidungnya panjang. Oh, hidungnya panjang, yang setan kan, Tengu. Iya. Jadi yang Tengu ini kan terkenal juga di anime Demon Slayer. Ya kan, Demon Slayer dia gurunya si Tanjiro ya kan. Gurunya Tanjiro. Makanya sering dipakai. Sama ada juga terkenal juga Shinigami. Sama yang terkenal juga ada lagi Kitsune. Topeng rubah banyak kan. Rubah. Paling terkenal kan rubah ekor 9 ya kan. Diceritain di Naruto di Kyuubi kan juga. Ekor 9. Kalau di luar Nine Tails. Kalau di Korea juga ada kan yang Gumiho kayak kan. Gumiho itu juga ekor 9 juga. Terkenal kan juga dia bisa berubah bentuk ya kan. Banyak kan dia jadi wanita cantik juga dia. Banyak tuh anime-anime juga di situ. Itu sih emang mitologi Jepang tuh luar biasa. Dan dia menerapkan ke ibaratnya kontennya dia sekarang lah, kayak misalnya anime, manga. Iya, banyak diterapkan di anime. Masih di budayanya masih melekat di, dan orang suka gitu. Orang suka. Ada sekitar mungkin 20-an kali ya yang bisa dibahas gitu. Susanoo lah masih banyak apa segala macem. Iya. Hebatnya orang Jepang di situ ya maksudnya ya. Gue sendiri juga suka juga sih baca komik gitu, walaupun gue bukan wibu sama Masian. Karena kalau misalnya ngeliat anime bagus nih kata orang-orang, rating tinggi, isekai nggak mau gue. Gitu pasti gue nggak mau. Isekai nggak mau gue. Itu mana demen isekai itu? Nggak demen, mana ada nggak demen gue. Nggak demen. Pertanyaan, isekai itu apa sih? Isekai itu cerita tentang yang terlalu fantasi gitu ya Zone. Matamu itu yang dia pindah ke. Cerita tentang mata gue tuh. Saringan bukan? Bukan. Jadi dia pindah ke dunia, ya benar sih, fantasi sih. Ya pindah ke dunia lain lah. Parallel universe, atau dia pindah ke dunia yang magic atau apa segala macam. Jadi bukan di dunia yang saat ini ditinggali sama orang kebanyakan. Jadi antara dia reinkarnasi lah. Gitu. Ih, banget. Iya. Soalnya ini emang wibu nih. Tapi gue suka sekali dengan negara Jepang sih. Salah satunya banyak budaya mereka yang menurut gue berkualitas tinggi dan seru, dan mereka bangga dengan budaya mereka gitu ya. Kenapa di sini gak kayak gitu ya tapi? Sayangnya justru yang kayak literasi kita itu banyak disimpannya di Belanda lah, di negara lain. Oh ya, catatan sejarah ya. Catatan sejarah iya. Kayaknya masyarakat kita kurang menghargai budaya. Padahal sebenarnya budaya di sini luar biasa kaya ya padahal ya. Karena mungkin ya orang-orang kita zaman dulu tuh kurang menulis. Jadi kebanyakan dari word of mouth, dari dari cerita-cerita nenek gitu-gitu. Oh iya. Jadi seharusnya Indonesia ini bisa bikin budaya, karena budaya ini bisa dikomersilkan juga, bisa dibilang gitu. Iya. Jepang tuh melakukan itu gitu dari dulu. Dan gak habis loh. Gak habis, selalu ada gitu ya. Satu mitologi bisa berapa cerita itu orang-orang. Ya kan? Karena cerita sejarah itu sebenarnya bisa dibilang, dulu gue awal mikir gak ada gunanya kita tahu cerita sejarah. Tapi ternyata guna juga, karena sejarah pasti berulang yang pertama ya kan. Kalau misalnya kita pernah tahu dulu siklusnya seperti apa ya, kemungkinan nanti akan berulang lagi. Yang kedua ya bisa dikomersilkan sebenarnya. Kalau kita bikin IP atau apa gitu kan, kita bikin something tentang budaya Indonesia ini bisa dikomersilkan sambil angkat budaya Indonesia juga. Benar. Makanya gue suka juga tuh ngikutin cerita-cerita zaman dulu. Yang paling sering nih itu adalah perdebatan tentang reinkarnasi, Son. Zaman dulu banyak cerita-cerita tentang reinkarnasi, Son. Lo tau gak sih reinkarnasi dari orang-orang paling terkenal di dunia, Son? Siapa aja sih? Yang pertama nih ya, ada reinkarnasi dari Enzo Ferrari dan Mesut Ozil. Ya kan? Emang Mesut. Bukan Mesut ya, Mesut. Bukan. Ozil ini itu dikatakan sangat mirip sekali, Son, dengan mendiang Enzo Ferrari, Son, atau pembuat dari mobil Ferrari gitu ya. Selain mukanya yang sangat mirip dengan Enzo Ferrari waktu masih muda, ternyata tanggal lahir dari Mesut Ozil dan tanggal meninggalnya si Enzo Ferrari itu berdekatan sekali, Son. Oh gitu. Bedanya cuma 2 bulan 1 hari, lo bayangin. Jadi si Enzo Ferrari itu meninggal di tanggal 14 Agustus tahun 1988. Si Mesut Ozil jangan gitu dong. Parah nih. Lupa deh tanggal parah nih emang nih. Udah di ujung ini, udah di ujung mulut nih tanggal 1-nya. Masih udah gak inget. Ya kan? Inget lah, masih inget. Jadi setelah Enzo Ferrari meninggal
di tanggal 14 Agustus tahun 1988. Tepat 2 bulan 1 hari kemudian Mesut Ozil lahir, Son. Di tanggal 15 Oktober 1988, Son. Gila. Gila. Tapi pernah lihat mukanya kan? Enggak. Pernah. Mukanya tuh bener-bener mirip banget. Iya, mirip banget. Plek ketiplek mirip parah ya kan. Dan mukanya kan khas banget sebenarnya kan. Iya. Nggak kayak gimana ya? Nggak kayak orang Eropa banget ya. Kayak ada Asianya Kan dikit yang satu ya. kan Turki kan? Turki. Si Ozil kan Turki. Ozil Turki. Enzo Ferrari Itali. Ya kan. Tapi kok mukanya bisa mirip gitu kan. Padahal orang Turki sama orang Itali beda. Iya. Terus abis itu ada satu lagi nih. Mesut Ozil ternyata pada saat masa remajanya dia sangat menyukai Ferrari ternyata. Jadi di tengah lautan ketika orang-orang lebih suka Senna gitu ya, ada yang lebih suka Ferrari nih Son di sini Son, ya kan? Kan banyak merek-merek lain maksudnya kan. Kenapa kok dia milihnya malah Ferrari gitu? Menurut teori ini karena keterkaitan batin. Jadi ada keterikatan batin, dia dulu yang bikin Ferrari, akhirnya pas lahir lagi dia suka sama Ferrari katanya Son. Gitu. Bisa gitu ya. Padahal kan dia bisa membeli semua mobil lah, ibaratnya kan duitnya banyak, Bos. Dia kan pemain terkenal dan gajinya gede kan. Terus habis itu yang kedua nih. Ini baru kemarin banget viral parah nih ya kan. Yang Jay-Z udah lihat belum? Belum. Belum lihat ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, itu muncul sebuah foto misterius dari tahun 1933 yang menunjukkan seorang African American yang dia itu lagi foto pakai baju rapi, terus kayak lagi di neighborhood gitu di salah satu kota di New York. Nah, neighborhood ini kan ya seperti yang kita tahu kan adalah tempatnya yang agak kumuh gitu kan. Orang-orang kulit hitam biasanya tinggal di neighborhood yang agak kelas bawah lah. Kalau misalnya kita ngomong tentang Amerika. Orang viral tuh karena mukanya mirip banget, bener-bener mirip parah sama Jay-Z, parah miripnya. Mirip banget. Akhirnya viral. Tapi tahu nggak kenapa yang bikin semakin viral apa, San? Apa? Karena foto itu ternyata diambil di Brooklyn. Dan Jay-Z ini itu adalah rapper kelahiran Brooklyn, John. Atau rapper yang terkenal asalnya dari Brooklyn. Iya. Jadi sama orang itu. Ya kan? Akhirnya orang berspekulasi dong ya kan, pada bilang nih apakah si Jay-Z ini reinkarnasi ya kan, atau apakah si Jay-Z ini adalah time traveler, atau yang paling aneh apakah si Jay-Z ini adalah seorang Dracula katanya gitu kan. Iya, immortal ya. Immortal. Soalnya yang bikin rame karena fotonya ini kan bukan asal dari tiba-tiba keluar di internet gitu kan. Tapi kan dari instansi ya kalau nggak salah ya kan? Iya, dari instansi. Yang ngeluarin kan kayak Instansi apa itu, San? 3 bulan. Ada lupa gue. Museum-museum gitu deh pokoknya. Oh, museum-museum. Yang ngeluarin fotonya ya kan. Oh iya, jadi resmi ya fotonya ya, dari lembaga resmi gitu ya. Lembaga resmi. Gitu. Yang ketiga nih ya kan, itu adalah Peter Dinklage. Tahu Peter Dinklage nggak? Enggak. Yang main Game of Thrones, yang orang yang cebol. Oh, oke. Itu ternyata ada muncul sebuah lukisan dari masa lalu. Tahu. Di abad ke-17 ya kan, merupakan lukisan dari seorang pelawak istana ya kan, di zaman kerajaan dari Raja Philip IV, yaitu Sebastian de Mora. Oke. Muncul lukisannya ke permukaan baru-baru ini sih, sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Ternyata pas dilihat mukanya mirip persis banget, Son. Mirip ya. Ya kan, udah mukanya mirip, ekspresinya mirip katanya ya kan. Kerdil juga kan. Kerdil juga ya kan. Terus habis itu mungkin karena perannya dari Peter Dinklage itu kan sangat melekat sekali ya, Son. Iya. Di Game of Thrones kan. Jadi kan di Game of Thrones kan dia jadi penasehat kerajaan kan. Jadi ya agak-agak mirip lah sama pelawak istana gitu ya. Benar. Tetap orang kerajaan juga. Dan di lukisan itu kan pakai baju kerajaan juga kan dia kan. Sampai brewok-brewoknya juga ada kan ya. Brewoknya ada juga. Gila tuh. Miripnya Sama. Paul sih. Ibaratnya gimana ya? Orang kerdil yang mirip susah gak? Susah banget sih. Kan maksudnya orang kerdil kan jarang. Iya. Ya kan? Apalagi yang mirip. Apalagi yang mirip banget. Susah banget ya kan? Jangan juga. Jadi banyak juga yang berspekulasi bahwa ya si Peter Dinklage ini ya pelawak kerajaan itu, pelawak istana itu, reinkarnasi dari pelawak istana iya. itu. Salah satu kasus orang terkenal yang reinkarnasi, diduga reinkarnasi itu yang paling aku suka adalah William Shakespeare sama Anne Hathaway. Oh iya benar. Itu udah pernah kita bahas juga ya Son ya. Bahas paling ya? suka. Benar. Itu keren banget sih. Gak usah dibahas lagi ya, karena udah pernah dibahas kan. Udah pernah dibahas. Ya sedikit aja kali ya. Jadi itu cerita tentang ini kan, apa yang si Anne Hathaway itu ternyata suaminya tuh merupakan reinkarnasi dari William Shakespeare. Dugaannya begitu kan. Dugaannya Karena begitu. suaminya mirip banget sama William Shakespeare. Suaminya mirip Dan banget. William Shakespeare zaman dulu itu istrinya namanya Anne Hathaway juga. Nah, ya kan. Dan kalau nggak salah dia ada kayak ngomong sesuatu, aku nggak ingat pastinya gimana. Pokoknya kayak di kehidupan selanjutnya aku bakal nyari kamu lagi gitu-gitu lah. Iya, itu kita udah pernah bawakan di sini. Son bawain di podcastnya Bang Radit. Udah overuse ya. Ingat banget gue tuh, ya kan? Tapi itu emang paling terkenal itu salah satunya. Betul. Tapi Kak Aurel percaya nggak dengan teori reinkarnasi? Sebenarnya reinkarnasi itu terikat banget sama agama ya, Iya, terutama bener sih. agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha benar. Dikenal sebagai samsara ya, atau siklus kehidupan. Jadi kayak lahir, mati, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi gitu. Oh iya. Sampai benar. mencapai moksa atau nirwana. Sebenarnya ada bagusnya sih konsep itu. Bagusnya adalah menganut sistem karma. Jadi Oh iya. karma benar. tahu ya? Tahu. Apa yang kita
perbuat, apa yang kita tanam. Misalnya kita tanam benih jeruk, kita akan menuai jeruk juga. Kita menanam kebaikan akan kebaikan juga. Jadi karma di kehidupan ini, kalau kamu sering berbuat kebaikan, itu akan menentukan reinkarnasi kamu di kehidupan selanjutnya akan jadi seperti apa kehidupannya. Hukum tabur tuai ya. Hukum tabur tuai. Aku sih percaya sih. Percaya ya dengan ada Percaya. karma itu ya. Aku punya satu teori, udah pernah aku bahas Apa di YouTube aku. Heeh. Ini adalah semacam konspirasi filsafat gitu lah ya. Oh, Namanya adalah teori telur, egg theory. Pernah dengar gak? Belum. belum. Nah ini sempat viral nih. Ini berdasarkan novel pendek, judulnya The Egg tahun 2009. Menceritakan sosok kamu, tokoh kamu. Heeh. Kamu ini habis kecelakaan, Heeh. terus ketemu Tuhan. Iya. Oke. Tuhan bilang ke kamu bakal bereinkarnasi. Tapi di pikiran kita, kalau bereinkarnasi pasti kan ke masa depan dong. Enggak. Let's say kamu direinkarnasi ke masa lalu. Misalnya kamu jadi petani di Mesopotamia 3000 tahun yang lalu. Malah mundur gitu ya. Jadi konsep waktunya itu tidak linear di sana. Oh. Mengapa? Karena sebenarnya kamu adalah setiap orang yang ada di dunia ini, dan setiap orang yang ada di dunia ini adalah kamu. Maksudnya, Gila. tahu nggak? Gimana? Jadi kayak aku ketemu Son itu aku ketemu Rishad itu aku. Jadi setiap orang yang kalian benci, yang kamu benci, yang kamu sayang, yang kamu sakitin, itu kamu. Oh. Kamu akan terus mengulang kehidupan sampai kamu mengulang semua kehidupan. Jadi dunia ini, alam semesta ini adalah telur. Sampai kamu selesai mengulang semua kehidupan, telur itu tuh akan menetas dan kamu akan menjadi higher being. Oh, ini teori paling individualistis yang pernah saya dengar ini jujur ya, karena semuanya kamu ini. Orang lain kamu ya kan? Bayangin gak sih Iya. punya cewek, ya itu kamu juga. Tuh kan? Jadi apapun yang lu perbuat atau apa ya? Itu Iya. bagusnya. Sebenarnya ada sisi bagusnya adalah ya jangan menyakiti orang lain, karena kamu akan menyakiti diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat baik ke orang lain, kamu akan berbuat baik ke dirimu sendiri. Kayak gitu sih. Iya, ada bagusnya juga ya maksudnya di situ ya. iya. Menarik sih itu teorinya sih. Iya. Bisa buat ini ya. Apa tuh? Apa namanya, iniin diri ya? Refleksi diri. Refleksi diri, benar. Itu yang paling penting dan banyak yang tidak dilakukan sama orang-orang yang kebanyakan gitu kan. Iya. Ada ya ini. Ada loh. cerita Iya, gitu ya? Iya, jadi kita ya belajar cerita-cerita begini juga ya ada pelajaran hidupnya juga selama kita emang mencari sesuatu yang positif kan dari ya mungkin beberapa cerita yang negatif gitu loh ya kan. Ada juga teori yang menceritakan tentang orang yang mimpi tapi bisa ngontrol mimpinya, pernah denger gak? Kisah teraneh dalam sejarah mulai dari gua dulu deh. Oke. Ya kan, lo tau nggak kalau zaman dulu bangsawan Inggris itu apa namanya pakai Pampers Son. Nah, sejarah aneh ini gue mau ceritain tentang asal muasal es krim. Oh, oke. Jadi katanya es krim pertama itu bahannya dari kapur barus. Tahu gak sih pemerintah Australia pernah perang lawan burung? Pernah denger gak? Jadi di zaman dulu itu ada sebuah black magic ya kan, yang sangat mengerikan Son. Nggak sebuah sih sebenarnya, ada banyak. Ternyata santet itu nggak cuma ada di Indonesia, ada di banyak negara.